Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Nur Ramadan dari kelas 11 RPL 3 absen 26 akan mempresentasikan UML Unified Modeling Language yang pertama. Unified Modeling Language pengertian secara umum merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Saat ini UML akan mulai menjadi standar masa depan bagi industri pengembangan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek, sebab pada dasarnya UML digunakan oleh banyak perusahaan raksasa di dunia. Pengertian menurut para ahli. Menurut Hen, UML adalah bahasa yang telah menjadi standar untuk visualisasi, menetapkan, membangun, dan mendokumentasikan arti suatu sistem perangkat lunak. Menurut Adi Nugroho, UML merupakan metode pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi dengan menggunakan metode grafis serta merupakan bahasa untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, serta dokumentasi. Menurut Martin Fowler, UML adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh meta model 28 tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau OOP, Object Oriented Programming. Beberapa fungsi UML antara lain untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum dibuat dengan use case and actor. Untuk menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum dibuat dengan interaction diagram. Untuk menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Untuk membuat model behavior yang menggambarkan kebiasaan atau sifat sebuah sistem dengan state transition diagram. Untuk menyatakan arsitektur implementasi fisik menggunakan komponen dan development diagram. Untuk menyampaikan atau memperluas functionality dengan stereotypes. Jenis atau tipe diagram UML. Yang pertama, use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di UML. Diagram ini menggambarkan tentang interaksi yang terjadi di antara sistem dan juga aktor. Use case dapat pula mendeskripsikan tipe interaksi yang terjadi di antara para pemakai sistem dengan sistemnya. 2. Activity diagram. Activity diagram merupakan salah satu jenis diagram yang ada di dalam UML. Diagram ini dapat memodelkan seluruh proses yang terjadi dalam sistem yang dibuat. Yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu jenis diagram di dalam UML yang dapat menjelaskan interaksi yang terjadi di antara objek dengan berdasarkan pada urutan waktu. Sequence diagram dapat pula menggambarkan urutan dan juga tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti yang ada dalam use case diagram. Yang keempat, kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat dalam UML yang dapat digunakan sebagai penampil kelas-kelas atau paket yang ada di dalam suatu sistem yang akan digunakan nantinya. Diagram ini dapat memberi sebuah gambaran tentang sistem atau relasi yang ada dalam sistem tersebut. Yang kelima, state machine diagram. State machine diagram merupakan salah satu jenis diagram yang terdapat dalam UML yang dapat menggambarkan suatu transisi atau suatu perubahan keadaan yang ada di objek suatu sistem. Communication diagram. Communication diagram merupakan salah satu diagram dalam UML yang dapat menggambarkan tahapan yang ada di dalam suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi yang terjadi di antara objek yang ada di dalam sistem. 7. Deployment diagram. Deployment diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat dalam UML yang dapat menunjukkan letak dari suatu sistem secara fisik, dapat dikatakan penampil bagian-bagian software yang ada di dalam hardware, dan juga dapat digunakan untuk menentukan suatu sistem serta hubungannya dengan berbagai komponen hardware. 8. Komponen diagram. Komponen diagram merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam UML yang dapat menggambarkan software yang ada di dalam sistem. Komponen diagram ini adalah suatu penerapan software dari satu atau lebih kelas
dan pada biasanya berbentuk file, data, dokumen, tabel, dan sebagainya. 9. Objek diagram. Objek diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan objek-objek pada suatu sistem dan hubungan antarnya. 10. Composite structure diagram. Composite structure diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan struktur internal dan pengklasifikasian kelas, komponen, atau use case, dan termasuk titik-titik interaksi pengklasifikasian ke bagian lainnya dari suatu sistem. Ini hampir mirip seperti kelas diagram akan tetapi composite struktur diagram menggambarkan bagian-bagian dari individu kelas saja, bukan semua kelas. 11. Interaction overview diagram. Interaction overview diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang berguna untuk memvisualisasikan bekerjasama dan hubungan antara activity diagram dengan sequence diagram. 12. Package diagram. Package diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML digunakan untuk mengkelompokkan kelas dan juga menunjukkan bagaimana elemen model akan disusun secara menggambarkan ketergantungan antara paket-paket. Yang 13. Diagram timing. Diagram timing yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang disebut sebagai bentuk lain dari interaksi diagram, di mana fokus yang paling utama pada waktu. Diagram timing berguna untuk menunjukkan faktor-faktor yang membatasi waktu antara perubahan state terhadap objek yang berbeda. Keuntungan menggunakan UML. Uniformity. Pengembangan cukup menggunakan satu metodologi dari tahap analisis hingga perancangan, memungkinkan merancang komponen antarmuka secara terintegrasi bersama perancangan perangkat lunak dan perancangan struktur data. Understandability. Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya sehingga lebih mudah untuk dipahami. Stability. Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. Reusability. Dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Use case diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Diagram untuk menunjukkan peran dari berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem menurut Schlesinger, Jackson, dan Bird. Representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi dalam UML menurut Shelley dan Rosenblatt. Jadi, dapat disimpulkan bahwa use case diagram adalah diagram yang merupakan representasi visual yang mewakili interaksi antara pengguna dan sistem informasi untuk menunjukkan peran dari pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem. Simbol-simbol dalam use case diagram. Actor. Gambarnya orang. Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dependensi. Panah. Hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri, non-independent. Generalization. Garis panah ke kiri. Hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya. Objek induk ancestor. Strip include. Gambarnya strip panah menspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Strip panah garis extend menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Garis association yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Sistem dengan gambar balok menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case oval
deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Collaboration, oval, strip, interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya. Sinergi, not, kotak, segitiga di pojok. Elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Fungsi use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem atau bagian sistem, subsistem, atau kelas ke pemakai. Kelas diagram. Menurut para ahli, pengertian use case diagram adalah sebagai berikut. Kelas adalah kumpulan objek-objek dengan dan yang mempunyai struktur umum, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Kelas-kelas ditentukan atau ditemukan dengan cara memeriksa objek-objek dalam sequence diagram dan collaboration diagram. Sebuah kelas digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan 3 bagian ruangan. Kelas sebaliknya diberi nama menggunakan kata benda sesuai dengan domain bagian kelompoknya. Menurut Widen Algebra et al. 2004. Adalah diagram yang menunjukkan kelas-kelas yang ada dari sebuah sistem dan hubungannya secara logika. Kelas diagram menggambarkan struktur statis dari sebuah sistem. Karena itu, kelas diagram merupakan tulang punggung atau kekuatan dasar dari hampir setiap metode berorientasi objek termasuk UML menurut Henry tahun 2008. Sementara menurut Witten Algebra tahun 2004 432. Kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Secara umum, kelas diagram memiliki arti. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada di dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Kelas diagram memberi kita gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Struktur kelas diagram. Susunan struktur kelas yang baik pada diagram kelas sebaiknya memiliki jenis-jenis kelas berikut. 1. Kelas main, yaitu kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. 2. Kelas interface, kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai, biasanya juga disebut dengan kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case. Yang keempat, kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data. Simbol dalam kelas diagram asosiasi atau association disimbolkan dengan garis biasa. Relasi antar kelas dengan makna umum. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Asosiasi berarah, direction association, bersimbol garis dengan panah tanpa garis tegak. Relasi antar kelas dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Generalisasi disimbolkan dengan garis dengan panah dan menggunakan garis tegak. Relasi antara kelas dengan makna generasi spesialisasi, umum khusus, kebergantungan atau dependensi, strip panah. Relasi antara kelas dengan makna kebergantungan antara kelas, agregasi atau aggregation, disimbolkan dengan panah. Ya, betul. Relasi antar kelas dengan makna semua bagian, whole part. Fungsi kelas diagram. Yang pertama, memodelkan vocabulary dari suatu sistem. Yang kedua, menggambarkan kolaborasi sederhana. 3. Memodelkan logical database schema. 4. Memodelkan distribusi responsibility. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kekurangan dalam berkata-kata. Oke.